Bisa dimulai sekarang? Oke, langsung dimulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal tentang kalor dan berpindahannya. Untuk itu kalian buka atau persiapkan dulu buku paketnya, karena kita akan membahas soal-soal yang ada di buku paket. Nah, yang pertama adalah ini. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 170. Di situ tertera 3 soal. Nah, saya mau minta tolong, mungkin salah satu ada yang bisa menjawab soal nomor 1. Apa perbedaan antara suhu dengan kalor? Buka bukunya terlebih dahulu di halaman 170. Kalau ada yang sudah... Saya dengan Anastasia. Ya, silakan Anastasia. Yang nomor 1. Suhu adalah derajat panas suatu benda, kalor adalah perpindahan panas suatu benda dari benda yang panasnya tinggi ke suhu benda yang derajatnya panas, yang derajatnya lebih rendah. Oke, bagus banget jawaban dari Anastasia. Terima kasih. Kemudian yang nomor 2, mengapa orang menggigil ketika kedinginan? Siapa lagi yang mau menjawab? Itu juga ada di buku paket. Mungkin bisa dicari terlebih dahulu jawabannya. Sabila mau menjawab? Ya, Kak. Ya, silakan. Jika otot mengalami kontraksi secara berulang untuk meningkatkan suhu tubuh sehingga terjadinya menggigil saat udara dingin. Tuh, Mbak Ayu Sabila. Langsung kita bahas saja dari nomor 1, 2, dan 3 untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi di sini nomor 1 tadi betul jawabannya perbedaan antara suhu dengan kalor. Kalau suhu itu besaran untuk menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Untuk memudahkannya, kalau kalian datang ke sekolah, itu kan pasti kalian mengukur suhu di depan. Nah, pasti di termometernya terlihat misalkan suhu kalian 36 derajat. Nah, angka dari 36 derajat ini disebut dengan suhu. Kalau kalor, itu perpindahan energi panasnya. Jadi yang energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, nah itu yang disebut dengan kalor. Lalu yang nomor 2, tadi yang dijawab oleh Mbak Ayu tadi, itu juga benar. Karena saat menggigil ketika kedinginan, itu tubuh akan bergerak atau bergetar lebih cepat. Nah itu fungsi untuk melakukan metabolisme supaya tubuh itu membakar energi kimia dari makanan, kemudian dibakar menjadi energi gerak sehingga menghasilkan gerakan yang menggigil atau bergetar itu tadi, sehingga tujuannya biar tubuh kita itu menghasilkan energi panas dan suhu tubuh kita itu tetap hangat, tidak turun. Lalu yang nomor 3 tadi ada soal persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda. Seperti yang kita tahu, kalau kalor itu rumusnya Q sama dengan MC delta T. Ini adalah kalor untuk menaikkan suhu benda. Tapi kalau kalor untuk merubah wujud benda, itu disebut dengan kalor laten. Contohnya kalau yang es batu menuju cair atau mencair, nah itu menggunakan kalor laten karena dia berubah wujud. Nah, rumusnya bukan Q sama dengan MC delta T, tetapi
M dikali U, ini untuk yang proses penguapan, atau yang M dikali L, ini yang proses mencair atau peleburan. Oke, sampai sini sudah jelas? Bisa dilanjutkan? Kak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Bisa dibuka buku paketnya pada halaman 183. Nah, di halaman 183 itu ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan 3 cara perpindahan kolor. Nah, ini mudah banget nih. Coba saya tunjuk ya. Coba yang cowok. Yang cowok siapa nih? Mas Ibrahim Evan ada? Ada. Oke, bisa dijawab. Ada 3 cara perpindahan kolor. Nah, itu di buku paket juga ada. Apa aja 3 perpindahan kolor itu? 3 perpindahan kolor: konduksi, konveksi, dan radiasi. Iya, betul. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Kemudian yang nomor 2, apakah konduktor itu? Beri 5 contoh konduktor. Nah, konduktor ini bisa kalian baca di bagian yang konduksi. Di situ tertera pengertian dari konduktor dan contoh konduktor. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Kak. Ya, silahkan. Konduktor adalah zat yang bisa menghantarkan panas atau arus listrik. Contohnya aluminium, baja, besi, tembaga, dan seng dan kawat. Oke, terima kasih. Jadi betul kalau konduktor itu untuk penghantar panas yang baik. Langsung kita percepat saja. Ini soalnya bisa kalian simak di halaman 183 dan pembahasannya adalah seperti ini. Itu seperti yang tadi dijawab Mas siapa tadi, Mas Ibrahim itu siapa itu tadi. Perpindahan kalor itu ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi dan konveksi ini perpindahan kalor dengan zat perantara, sama-sama menggunakan zat perantara. Kalau radiasi tidak perlu menggunakan zat perantara. Kemudian kalau konduksi sama konveksi perbedaannya apa, Kak? Nah, kalau konduksi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau yang konduksi itu perpindahan kalornya tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contoh, kalian bayangkan ada saya di sini. Di samping saya ada Mbak Anastasia. Nah, saya mau memberikan spidol ini ke Mbak Anastasia. Tapi yang saya pindahkan hanya spidolnya. Saya berikan gini. Nah, Mbak Anastasia tinggal menerima spidolnya. Tinggal diambil. Saya kan tidak berpindah. Saya tetap duduk di tempat. Yang berpindah adalah spidolnya. Nah, itu disebut dengan konduksi. Jadi perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Kalau konveksi, nah kalau konveksi sebaliknya. Saya duduk di sini, Mbak Anastasia duduk di sebelah saya. Nah, saya berdiri, saya berjalan ke mejanya Mbak Anastasia. Ini Mbak, spidolnya. Nah, saya kan berpindah, saya berjalan dari tempat saya ke tempatnya Mbak Anastasia. Nah, karena saya mengalami perpindahan itu tadi atau pergerakan itu tadi, maka itu disebut dengan konveksi karena disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Sudah jelas perbedaan konduksi dan konveksi? Jelas, Kak. Oke. Lanjut ke pengertian konduktor. Nah, konduktor bisa kalian baca juga di buku ada. Kalau konduktor itu adalah suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik atau panas dengan baik. Nah, terus contoh-contohnya ada besi, aluminium, seng, tembaga, dan perak. Kemudian yang di nomor 3 itu sebaliknya. Kalau tadi konduktor bisa menghantarkan panas dan listrik dengan baik, kalau isolator tidak bisa menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Contohnya kain, kayu, karet, plastik, batu, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4 dan nomor 5 ini soalnya hampir-hampir sama. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalor yang diterima, mungkin yang di nomor 5, kalor yang dilepas. Nah, sebenarnya sama saja. Yang pertama adalah luas permukaan benda. Jadi semakin besar luas permukaan benda, maka semakin besar juga kalor yang diterima. Contohnya kalian punya plat besi.
Ada yang ukurannya besar dan ada yang ukurannya kecil. Nah, besi yang berukuran besar ini kalor yang dibutuhkan juga semakin banyak daripada besi yang berukuran kecil. Kemudian suhu benda. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin rendah kalor yang diterima. Karena kan kemarin kalau kalor itu berpindah dari suhu benda yang lebih tinggi ke suhu benda yang lebih rendah. Makanya kalau suhunya makin tinggi, maka dia menerima kalornya makin rendah. Karena kan dia yang memberikan atau melepaskan kalor ke benda yang suhunya lebih rendah. Dan yang ketiga itu kegelapan benda. Semakin gelap benda, maka semakin besar kalor yang diterima. Contohnya ketika kalian menggunakan baju warna hitam di bawah terik matahari, nah itu pasti kalian akan lebih terasa panas. Karena warna hitam itu cenderung menyerap kalor. Sebaliknya kalau yang menggunakan baju warna putih itu lebih memantulkan. Sehingga kalau berada di terik panas matahari, menggunakan baju putih atau baju hitam yang lebih baik. Putih, Kak, karena memantulkan sinar matahari. Iya, betul. Berarti sudah pada jelas. Nah, mungkin bisa dibuka kembali buku paket halaman 185. Di situ juga ada 5 soal. Jadi di pertemuan kali ini kita membahas-bahas soal ya, membahas-bahas konsepnya. Nah, di halaman 185 itu yang pertama ada jelaskan pengertian kalor. Ini sudah jelas tadi. Kalau kalor itu merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Terus yang nomor 2, kamu memanaskan air dalam panci aluminium dengan kompor gas. Jadi ada kompor, kemudian di atasnya ada panci. Di sini ada panci. Di panci ini ada airnya. Nah, benda apa saja yang menerima kalor? Mungkin ada yang bisa, siapa ini? Mas Bayu, coba Mas Bayu. Benda yang bisa menerima kalor itu apa aja? Ada air, ada panci, ada kompor. Nah, benda yang menerima kalor apa? Halo, enggak ada suaranya Mas Bayu? Mungkin bisa lebih dekat. Enggak ada suaranya ya Mas Bayu ya. Oke, mungkin yang lain. Ada yang bisa menebak, yang bisa menerima kalor itu apa aja? Apakah airnya, apakah panci? Coba. Saya, Kak, Iya, gantian ya. Mas Tasya dulu. Nah, itu baru Mbak Ali. Benda-benda yang menerima kalor adalah panci, pegangan panci yang terbuat dari aluminium, air yang di dalam panci, udara di dekat panci, logam penyusun kompor gas. Lengkap banget jawabannya ini. Coba kalau Mbak Alika sama tadi jawabannya? Iya, Kak. Oke. Kemudian yang nomor 3, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Ada yang tahu maksudnya? Apa yang belum ya? Siapa ini coba? Almira ada, Mbak Almira? Kalau belum ada bisa kita bahas dulu. Nah, jadi pengertian kalor tadi sudah kita ketahui bersama. Kalau kalor itu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Itu pasti kalian semua sudah paham. Kemudian yang nomor 2, memanaskan air dalam panci aluminium dengan kompor gas. Tadi jawaban dari Mbak Anastasia sudah sangat lengkap. Tapi di sini yang akan saya jelaskan adalah kalau benda yang menerima kalor pada pemanasan itu, yang pertama adalah panci, karena panci kan langsung berhubungan dengan api. Nah, kalor dari api itu berpindah ke panci dengan cara konduksi, karena tidak terjadi perpindahan partikel-partikelnya. Pancinya kan tidak terjadi perubahan, kan?
Kemudian panci tadi sudah menerima kalor, disalurkan lagi ke air yang ada di dalam panci. Nah, kalau yang panci ke air itu perpindahannya secara konveksi. Karena kalau kalian bayangkan, jika kalian merebus air, itu pasti nanti partikel-partikel airnya akan berpindah atau bergerak. Semakin mendidih, maka airnya akan semakin bergerak. Nah, itu disebut dengan peristiwa konveksi, karena terjadi gerakan itu tadi. Jadi yang perlu diingat, kalau dari api kompor ke panci itu konduksi, sedangkan dari panci ke air itu adalah konveksi. Begitu, kemudian yang nomor 3. Kalau diketahui kalor lebur es itu 80 kalori per gram, maksudnya adalah untuk mencairkan es sebanyak 1 gram itu diperlukan energi kalor sebanyak 80 kalori. Jadi ini untuk mencairkan 1 gram es dibutuhkan kalor sebanyak 80 kalori. Yang nomor 4 tadi sudah kita bahas, yang tadi misalkan saya dan Mbak Anastasia memindahkan spidol, kalau yang konduksi tidak terjadi perpindahan partikel-partikel zat, sedangkan pada konveksi partikel-partikel zatnya ikut berpindah. Persamaannya ya sama-sama berpindah melalui zat perantara. Dan yang nomor 5, mengapa seekor anjing setelah berlarian akan menjulurkan lidahnya? Nah, karena anjing itu merupakan mamalia yang berdarah panas. Nah, sehingga kalau dia berlari-lari, otomatis kalor di tubuhnya akan meningkat. Suhu tubuhnya akan panas. Kayak seperti kita, kalau misalkan kita berolahraga, pastikan suhu tubuh kita juga meningkat. Nah, fungsi dari anjing menjulurkan lidahnya itu agar kalor yang ada di tubuhnya dilepas ke lingkungan. Kenapa kok seperti itu? Karena kan pasti tubuhnya terlalu panas. Dia menjulurkan lidahnya supaya kalor atau energi panasnya tadi berpindah dari suhu tubuh ke lingkungannya. Sehingga suhu tubuh anjing akan kembali normal, tidak terlalu panas lagi. Nah, itu dari yang halaman 185, ada yang masih dibingungkan? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut ya. Nah, ini terakhir, soal terakhir di halaman 186 kalau tidak salah. Bisa dibuka dulu bukunya. Nah, di sini ada soal perhitungan nih nomor 1. Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air sehingga suhunya naik 50 derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis air itu diketahui 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan, kalau kalor itu rumusnya M dikali C dikali dengan delta T. Mungkin ada yang bisa menghitung terlebih dahulu. Siapa yang mau menghitung? Coba Mbak Alika tadi yang mau menjawab. Sebentar, Kak. Lagi dihitung. Ya, silakan. Yang lainnya juga mungkin bisa menghitung dulu.
Sudah ada yang ketemu? Saya Kak dengan Anastasia. Ya, Sudah. Masanya? Diketahui M 2 kg, delta T-nya 50 derajat Celcius dan C 4.200. Ki M T delta T 2 dikali 500 dikali 4.200 sama dengan 4.200.000. 4.200.000. Ayo, kelebihan 0 enggak? Coba kita simpan dulu ya. Silakan Mbak Alika. U sama dengan MC delta T. 2 dikali 4.200 dikali 50 hasilnya 420.000. Nah, kalau Mbak Alika 420.000. Kalau Mbak Anastasia 4.200.000. Coba kita simpan dulu ya jawabannya ya. Setelah ini kita bahas. Kemudian yang nomor 2. Ada semangkok. Kita memiliki semangkok air dan semangkok alkohol yang ukurannya sama. Jadi ada 2 mangkok berisi air dan berisi alkohol. Kemudian saya taruh di pinggir jendela. Setelah 2 jam kemudian saya lihat, ternyata kok alkoholnya lebih sedikit sisanya. Airnya masih banyak, tapi alkoholnya tinggal sedikit. Nah, kira-kira peristiwa itu terjadi karena apa? Yang pertama, semua cairan menguap. Yang B, alkohol mendapatkan kalor lebih banyak daripada air. C, zat cair tertentu menguap lebih cepat dibandingkan dengan jenis zat cair yang lain. D, zat cair hanya menguap saat hari cerah. Atau yang E, air lebih panas dibandingkan dengan alkohol. Menurut kalian yang paling tepat alasannya yang mana? Coba ya, saya tunjuk lagi yang belum. Ada Mbak Ersya-Mita. Ada di Zoom, Mbak Ersya? Mbak Ersya atau Mbak ini, Mbak Berliana? Ada Mbak Berliana? Mohon maaf Kak, untuk RSita sinyalnya juga. Oh iya. Coba yang lain ya. Mbak Almira Gasani. Mungkin bisa dijawab A, B, C, D, atau E kira-kira. Ada Mbak Almira? Mungkin pada kesulitan sinyal ya. Atau siapa nih? Mau langsung kita bahas aja? Mungkin yang nomor 3 dulu deh, yang lebih gampang. Ada sendok logam, sendok plastik, dan sendok keramik diletakkan pada air panas. Nah, setelah 15 detik, sendok yang terasa paling panas kira-kira sendok yang mana? Sendok logam, sendok plastik, atau sendok keramik? Sendok logam, Kak. Sendok Oke. logam, Kak. Ya, terima kasih. Karena Kenapa? Karena apa? Karena logam konduktor. Ya, oke, langsung kita bahas. Nah, ini tadi, ayo yang nomor 1. Masanya 2 kilo, C-nya 4.200, sedangkan DKT-nya 50. Dikalikan seperti biasa, hasilnya adalah 420.000 Joule. Itu tadi kalau nggak salah, Mbak Anastasia kelebihan 0 ya, pas perkaliannya. Nah, di situ kalau 420.000 Joule, cukup sampai sini saja sebenarnya sudah benar. Tetapi kalau kalian mau mengubah ke satuan kilojoule, maka akan naik 3. Jadi kalau dijadikan kilojoule menjadi 420 kilojoule. Lalu yang nomor 2, alkohol lebih banyak berkurang dibandingkan air. Nah, jawabannya adalah yang C. Karena zat cair tertentu menguap lebih cepat dibandingkan dengan jenis zat cair yang lain. Ini berpengaruh terhadap itu. Kalian waktu belajar termometer, itu kan ada titik. Yang bawah itu titik beku, yang atas adalah titik didih. Nah, kemudian kalau yang air, kalian harus hafal kalau titik bekunya itu adalah 100 derajat Celcius.
Sedangkan titik didihnya yang titik bekunya itu 0 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya 100 derajat Celcius. Itu untuk air. Jadi pada suhu 100 derajat itu dia baru mendidih kalau air. Sedangkan kalau alkohol, titik didihnya lebih rendah. Kalau tadi di air 100 derajat baru mendidih, mungkin pada alkohol 80 derajat itu sudah mendidih. Nah, karena titik didihnya lebih rendah, makanya tadi kan sama-sama ditaruh di jendela. Nah, si alkohol itu lebih cepat menguap karena titik didihnya lebih rendah daripada air. Itu. Kemudian yang nomor 3 juga benar tadi yang sudah menjawab. Sendok yang terasa paling panas itu adalah sendok logam. Karena logam bersifat konduktor untuk menghantarkan panas. Jadi ketika kita pegang, maka yang paling panas adalah sendok yang logam. Karena yang plastik kan isolator, dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Seperti itu. Nah, mungkin itu soal-soal yang ada di buku paketnya. Sampai sini ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Ini kalau kalian mau bertanya, mungkin kalau malu bertanya lewat Zoom, bisa bertanya lewat WA langsung. Bisa di screenshot untuk nomor HP saya. Sudah? Ada yang masih bingung? Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya itu sepertinya akan ada ulangan harian oleh Bukur. Nah, itu kalian belajarnya lebih ke penerapan-penerapannya. Contohnya yang di buku paket itu seperti ada yang pinguin memiliki lapisan lemak, kemudian yang anjing menjulurkan lidahnya seperti tadi. Nah, seperti penerapan-penerapannya seperti itu. Kemudian yang isolator itu juga nanti akan keluar. Terus warna yang tadi, warna yang lebih gelap, warna seperti hitam itu lebih menyerap kalor. Nah, itu juga harus kalian pelajari. Kemudian untuk rumus-rumusnya kan cuma tadi Mc delta T, sama kalau yang berubah wujud dari es menjadi air itu kan berubah wujud menggunakan M dikali L, itu juga harus kalian latih lagi untuk latihan soalnya. Kemudian sama yang ini terakhir, yang di buku paket ada yang itu loh, kayak peristiwa membeku, menyublim, nah itu melepaskan kalor atau menyerap kalor. Nah itu kalian juga harus baca lebih dalam lagi ya, karena itu nanti kemungkinan juga akan keluar. Oke? Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, sebelum ditutup mungkin kalian bisa on cam terlebih dahulu supaya saya bisa mudah dalam mengabsen. Untuk mengecek kehadirannya bisa di-on dulu kameranya sebentar saja. Ayo yang lain. Yang lain on cam dulu sebentar saja untuk keperluan absen. Ayo yang belum, nih siapa nih? Mas Frederikus, Mbak Ersya, Alea, Eldina. Yo, on cam semua. Oke, terima kasih bagi yang sudah join Zoom tepat waktu dan yang sudah on cam dan juga yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Saya minta maaf kalau misalkan dalam menjelaskan masih membingungkan atau banyak-banyak salah kata. Pelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semangat Kak Arum. Ya. Terima kasih Kak Arum. Terima kasih, Kak.
Sama.